Yo, halo semua, selamat datang lagi di channel saya. Seperti yang saya janjikan di video kemarin ya. Jadi kali ini kita mau nge-review salah satu motor Yamaha Bison dari teman saya yang kemarin. Dan yang pertama yang mau saya review adalah motor ini. Ini dia. Oke, jadi ini motornya yang mau saya review. Ini punyanya si Gesta ya, kalian tahu kemarin. Dan biar saya juga nggak salah-salah karena saya nggak hafal semuanya, biar kita langsung aja panggil si Gestanya. Bro, Ges. Oke, jadi ini si Gesta yang punya. Jadi kita mau review motor lu ya, bro. Ya. Oke, jadi biar nggak pakai lama, durasi juga ya, karena biasanya netizen itu nggak suka video yang lama-lama. Kita mulai dari depan ke belakang, oke? Oke. Nah, dan kalau misalnya nanti harganya kalau bisa diingat-ingat sekitaran aja lah. Siap, karena banyak teman-teman di luaran sana yang biasanya langsung nanya ke harganya gitu ya, biar nggak kepo, mereka nggak banyak di komen nanya-nanyanya. Oke, jadi yang pertama, kalau kita lihat di sini ini sama kayak punya saya ya. Ini model Ninja ya kan, bro? Ninja. Dulu beli berapa nih? Ini sekitar 85.000. Nih 85.000 dulu beli, dan ini pasangnya di rumah saya dulu. Pasangnya di rumah saya, kita lubangin sendiri pakai apa? Pakai solder ya, Pak. Terus ya ini pakai bracket yang gitu-gitulah, kalian pun udah tahu ya. Kemudian bisa kalian lihat ini bannya diganti pakai ini ban apa nih? Pakai ban Corsa sayur lah, Corsa standar ya, yang R99. Ini ukuran 110/70. Cuman kalau menurut gue ya, si 110-nya Corsa itu kayaknya gede ya. Dibanding kayak jenis punya saya itu kelihatan agak kecil dibanding Corsa. R93 pun kelihatan lebih gede, R46 pun kelihatan lebih gede. Jadi entah kenapa si Corsa itu kelihatan lebih gede ya, jadi lebih bulat ya. Nah, ini dulu berapa sih beli ini? Kayaknya kan Corsa biasa agak terjangkau nih. Waktu dulu tuh beli sekitar 350-an lah. 350 lumayan tampilannya ya, bisa kalian lihat. Terus di sini ini peleknya sama kayak punya saya kemarin, dilunturin pakai fan remover, jadi ininya silver dan dia belum di repaint lagi, jadi masih dibiarin yang depannya kayak gini. Nah, beralih ke ini disc brake merek CMZ. Nih berapa nih, bro? CMJ tuh ya sekitar standar lah 120 ribuan. Kalau daerah Garut ya, gak tahu kalau misalkan daerah Jabodetabek itu Kayaknya biasanya lebih murah lah ya. lebih murah. Apalagi kalau online biasa lebih murah ya. Cuman kalau ini kalau di grosir lihat tuh sekitar harganya tuh paling 64 ribuan lah. 64 sampai 85 ribuan. kalau lihat di toko online grosir biasanya lebih murah ya, nggak nyampe 100.000. Kalau di sini sih 100.000 lebih ya di toko offline. Terus ini ukurannya lebar, ini mungkin kayaknya sekitar 28 mungkin atau 30. Dan ini juga di sini ada termasuk sama bracketnya. Oke, kita lanjut lagi naik. Di sini bisa kalian lihat juga di sini selang rem ini diganti pakai goyo. Selang rem mesin salah beri ya. Ini panjang banget, bro. Ini kayaknya 120 ya, kayak buat KLX. Ya, ini dulu berapa sih beli gitu nih? Beli tuh 40 ribuan. 40 ribu itu tuh daerah Garut. Kalau misalkan ya kalau di online 20 ribuan paling. Ini karena goyo itu mereknya biasa aja sebetulnya. Nggak se-hedon TDR atau apalagi Hell gitu ya. Jadi kan biasanya yang rada-rada lumayan TDR lah, yang standar-standar atau di atasnya Hell. Cuman kalau ini goyo. Tapi secara tampilan dan kalau dilihat kan ya ini braided ya di dalamnya, kuat banget daripada yang standar, nggak memuai. Ya lumayan lah. Oke, lanjut. Nah, ini udah model fiction sama kayak punya saya. Sekitaran berapa kayaknya 35.000 40.000 lah ya. Segitu. Terus nah ini yang agak keren, ini baru-baru kemarin diganti nih. Waktu kita minggu kemarin syuting yang review pantat Bison itu belum. Tapi sekarang udah berubah dia. Dia pakai Proji. Ya, jadi si cat dalamnya ini di cat hitam. Cat hitam. Jadi disisain Projinya biar garang gitu ya. Ini Proji berapa? Waktu kemarin beli tuh 120 kalau nggak salah, 120-an daerah Garut itu. 120-an ya. Oh, standar lah.
Kalau beli online bisa lebih murah. lebih murah. Cuman kan kalau beli di bengkel bisa langsung dipasangin sama di bengkel, itu lebih enak gitu ya, bengkel langganan. Kalau pasang sendiri kayak gini biasanya ribet dan semua orang bisa pasang. Oke, lanjut ke atasnya, bisa kalian lihat ini visor smoke ya. Kalau punya saya clear ya. Kalau ini smoke, ini tampilannya lumayan. Dia nutup sampai atas sini. Bagus nih, kuat, bracketnya pun kuat. Cuman buat pengetahuannya ini bukan visor Bison, cuma ini visor Fiction NPL. Jadi ini tuh punyanya Fiction NPL dan kalau kalian lihat makanya di sini banyak lubang. Karena tidak sesuai, harus dibuat lagi si tempat biar pasang ke bracketnya. Tapi kalau selintas sih dari jauh keren banget ini ya. Kalau dilihat mungkin kelihatan sih lubang-lubangnya, paling itu aja. Ini dulu berapa sih? Beli murah sih 30.000. 30.000 ya, murah. Karena memang sama bracket sih. Bracketnya kalau punya Bison, karena memang biasanya bisa sendiri. Harus ada khusus yang punya Bison, sama kayak Pers ini punya saya. Oke, nah kita lihat dulu yang kelihatan di sini. Ini handle rem Scarlet Racing. Kita berdua pecinta lokalan, pecinta Scarlet Racing Ride It Mania. Nah ini waktu belinya pun waktu sama saya di bengkelnya BMC. Di berapa nih? 120 ya kalau nggak salah. 120. Ukurannya sama kayak standarnya Bison, 14 mm. Feel-nya enak. Ini saya juga pernah nyoba. Feel-nya enak. Pakemnya sama kayak standar lah. Maksudnya nggak jelek. Masih agak di atas standar dikit sih. Ya, masih lebih feel-nya lebih empukan ini. Entah kenapa ya. Mungkin karena ini namanya juga biasanya kan kalau Master M Racing ya, walaupun murah juga pasti speknya sedikit di atas standar gitu ya. Memang secara finishing dia nggak halus banget, nggak kasar karena ini Scarlet Racing yang biasanya. Cuman daripada standar ini udah lumayan tampilannya. Kalau menurut saya sih udah keren ya. Oke, lanjut lagi. Bisa kalian lihat di sini ada apa nih? Gas spontan. Gas spontan include sama buat lampu. Starter. Ya udah itu aja sih. Jadi ininya kalau nggak kayak biasanya kalau pasaran itu kan gas spontan cuma gas spontan aja. Cuman ini udah termasuk tombol-tombol switch buat starter, buat ngidupin lampu. Oh iya, sebenarnya ini bukan buat saklar lampu sih. Iya, maksudnya apa sih? On off engine cuman dimodif biar supaya lampu, dan yang on off-nya pakai ini lagi bracket lagi kan khusus di sini custom. Yang on off itu biasalah banyak yang di variasian. Ya kayak gitu. Ini berapa dulu nih beli nih? Dulu beli itu 95.000. 95.000 ya. Bisa press budget lagi kalau di online gitu. Maksudnya beberapa part di sini pada offline gitu ya. Kalau kalian bisa cari online biasanya bisa lebih murah lagi. Nah, lanjut ke spion. Ini spionnya baru ganti, mirip punya saya. Bar N-nya bar N oval. Cuman kalau menurut saya ini terlalu norak sih, soalnya karbon nggak jelas. Jadi gitu. Karena ini beli online tapi salah beli. Pesan yang hitam polos, yang datang yang begini gitu kan, sama penjual disuruh kirim lagi, ya rugi ongkir lah bandar kita ya, nggak ditanggung sama penjual ongkirnya. Ya udah mending pasang, dan ini tinggal kita cat pilox hitam bisa sih. Bisa. Ya harusnya sih nggak ada masalah. Oke, lanjut ke sebelah sini. Nggak ada perubahan. Paling kita langsung ke dashboard ya bro. Bisa dilihat di dashboardnya. Buat semua biar bisa lihat di dashboardnya sini ada voltmeter ya, voltmeter Rijomaan lah. Rijoma KW, soalnya Rijoma nggak pernah ngeluarin yang kayak gini sih. Ini lokal lah ya, pakai merek Rijoma. Ini kemarin beli berapa? Sekitar 40.000 ya. Itu ini termasuk mahal sih. 40.000 cuman fungsinya kayak gini doang tuh termasuk mahal. Voltmeter aja gitu ya, nggak ada jamnya atau tempat casannya. Kalau punya saya kan ada tempat casannya. Nah ini kebetulan yang pasang saya juga. Ini kemarin saya pasang itu disambungin ke kontak ya. Jadi baru nyala kalau kontak, sama kayak punya saya. Oke, di sini handle-nya masih standar, nggak ada perubahan, spionnya standar. Oke, kita lanjut ke buritan tengah. Oke, kalau bisa kalian lihat untuk overall-nya dulu ini putih hitam. Ini memang bawaannya putih, cuman ini pakai stripping hitam merah ini kayak BMW ya. Mirip-mirip BMW, mungkin inspirasinya BMW lah. G310 ini kan kayak gini. Ya, jadi ini racing banget lah dengan dekal kayak gini. Mantep. Nah, kita lihat ke bagian dapur pacu nih. Nah, ini kebetulan ini kop businya udah diganti. Kayak yang variasian lah ya, variasian banyak ya yang warna-warni kayak gini. Karbu ini Scarlet Racing PE28 ya. PE28. Dalamnya udah diganti jadi disesuaikan sama mesin, soalnya mesinnya udah nggak standar sih. Ya, jadi kalau punya saya itu kan PE26 dalamnya nggak diganti. Apa waktu beli itu langsung dipasang, tapi langsung enak karena mesin saya standar. Kalau ini kebetulan mesinnya nggak standar karena ada satu dan lain hal
terpaksa harus dibesarin Harus, dikit. ya, Jadi benar. berapa kemarin dia jadi 55 ya? Ya, enggak 50 60. 60. Jadi 60 mili. Diameter si sehernya tuh jadi 60 kemarin. 60 gitu ya. Kalau standarnya Bison kan 5 berapa sih? 55 kan? 55-an lah. Jadi Enggak naik 55 sih. 50-an. 50-an ya. 50-an ya, intinya naik 10 itu. 10 lumayan. Kalau 66 mili itu setahu saya kan 200 cc. Mungkin kalau 60 ini sekitar jadi 180-an. 180-an, 175-an, 180-an. Makanya ini larinya kencang di putaran atas nih, nggak kekejar sama motor-motor gua yang standar. Ini P28, mesin dapur pacunya udah dinaikin. Kemudian knalpot bisa kalian lihat ini biru ya, karena ini stainless monel biru kesininya, dan ini WRX KW ya. KW buatan Purbalingga. Buatan Purbalingga. Cuma dalamannya udah udah di custom lagi gitu kan, disesuaikan sama mesinnya gitu. Ya, disesuaikan sama speknya. Jadi dalamnya dibongkar dulu, di gaswallnya segala macam besaran slicernya itu udah disesuaikan sama spek mesin ini gitu ya. Pesannya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke ini. Underbone. Ini underbone racing ya. Jadi bukan underbone yang harian kayak punya saya ya. Kalau punya saya itu dia bisa di setel posisinya. Terus dia kan kalau misalnya contoh standar segini naiknya dikit aja kalau punya saya, walaupun dia udah paling atas. Nah kalau ini atas banget. Kalau kita pakai ini nekuk banget ya. Karena ini memang biasa yang dipakai roaders yang kayak gini sih. Kalau dilihat di sini mereknya Yoshimura. Ya intinya lokalan lah kayak tadi Ryujoma. Kayak punya saya kan disc brake itu Yoshimura juga, padahal Yoshimura nggak pernah ngeluarin disc brake buat Bison gitu. Cuman ini dulu berapa nih beli? Ini beli bekas ya? Sekitar 200-an kalau nggak salah. 200 lah, bekas lah, banyak lah. Kalian pun kalau nyari spare part modifan, marketplace Facebook atau OLX itu bisa ya. Jadi apa biar budgetnya bisa lebih ditekan gitu ya, bisa nggak perlu beli online. Ini kan bisa ketemu langsung, COD segala macam, gampang gitu. Itu ya buat kaum pelajar lah yang masih budgetnya minim gitu kan. Ini sama silver kayak punya saya. Lanjut lagi ke bagian buritan belakang. Ini shock standar lah. Bison itu sudah pasti rata-rata kalau suka modif motor pasti ditinggiin. Ya, itu udah sebagai hal wajib ya. Biasa berapa sih kalau yang kayak gini? Ya murah lah 35.000. Nah, itulah sekitar sampai 50.000 pun ada lah, tergantung kalian belinya di mana ya. Oke, jadi ya lumayan supaya agak nungging, karena Bison itu standarnya dia 30 cm sih shocknya itu. Cuman kalau udah boncengan itu kayak ke bawah gitu, udah pasti kayak terlalu lembut gitu, ngek gitu ya. Jadinya besar badannya tapi kok pendek gitu. Bison itu kayak gitu, entah kenapa ya. Oke, lanjut ke buritan belakang. Nah, ini untuk yang belakang ini udah di repaint. Tadinya sama kayak yang depan, masih polos, nggak ada catnya, silver gitu. Cuman dia repaint warna biru, ya warna biru di repaint. Kemudian ini bannya pakai R46 150/60. Berapa kemarin beli itu? Ini agak mahal sih kalau di Garut, sekitar 600 ribuan. 610.000 ya, karena belinya di toko offline. Ya. Nah, 610.000, dan ini empuk banget ya, mantep lah buat cornering. Emang enak banget sih. Nggak enak banget ya. Oke, terus itu paling rem kebetulan masih standar. Nah, untuk buritan kemarin kan udah di review ya, di custom dengan modal kemarin kan udah saya rawat juga, karena harga ini per piecesnya ternyata 30.000 bukan 60.000. Jadi jatuhnya 100 berapa sih? Per pieces ini tuh harganya tuh 15.000. 15.000, jadi total 30.000. Jadi jatuhnya lampu rem 75. Jadi jatuhnya sekitar 105.000 kalau nggak salah ya. 105.000-an lah. Cuman ininya behelnya kalau punya dia dicabut. Jadi ininya perontolan gitu. Oke. Apalagi nih? Gear paling ya. Kalau kita lihat gearnya nih udah pakai triple S satu set nih. Berapa dulu beli si triple S tuh? Triple S tuh beli tuh gearnya doang sih. Gearnya aja ya. Kalau ininya masih standar ya, rantai sama. Yang penting kan kalau yang kelihatan itu memang gear sih, yang dongkrak penampilannya itu gear. Jadi kemarin tuh di set sama mekanik tuh gear belakang ukuran 40, yang depan tuh ukuran 15. Jadi tarikan bawah sama tarikan atas tuh dapat gitu kan. Ya, karena memang standarnya Bison pun
memang 40 kan, 40. cuman 14 depannya. 14 Ini dinaikin jadi 15. Jadi memang atasannya lebih ini karena ini kan udah bukan mesin standar, udah 175 sampai 180 cc-an lah kira-kira segitu cc-nya. Makanya jos. Oke, jadi itu mungkin tadi beberapa harga partsnya. Oke, jadi itu dia guys ya. Jadi yang penting sih kalau mobil itu nggak perlu spare part mahal. Yang penting sih spare part murah pun nggak masalah ya. Intinya jangan terlalu abal-abal juga gitu ya. Pastikan kualitas kayak Scarlet Racing Ride itu walaupun KTC itu kan udah, kalau KTC udah namanya jelas. Scarlet sama Ride itu walaupun di bawahnya KTC, tapi secara kualitas selama kami pakai berdua itu nggak pernah ada masalah. Yang penting tampilannya pilih, misalnya ya modif itu sesuai selera. Mau ada yang norak kayak mau enggak itu terserah kalian. Semua bebas punya hak masing-masing. Cuman yang penting adalah saat kita berkendara safety, modifannya pun safety gitu ya. Jangan sampai membahayakan orang lain gitu. Jadi dan membahayakan diri sendiri terutama misalnya yang kalian tahu sendiri modifan yang membahayakan diri seperti apa, tidak perlu sebutkan, nanti banyak netizen menghujat. Oke, jadi itu dia video hari ini. Nanti minggu depan kita akan review Bison yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.